Maka saudara dan sahabat terkasih, keluarga Kristiani yang berbahagia, jangan takut. Kristus yang telah menjadi manusia bersamamu, bukan dalam situasi bahagia dan senang saja, tapi lebih-lebih dalam situasi duka dan kecemasan. Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam inspirasi hidup hari ini. Coronavirus disease telah menuntut kebersamaan keluarga. Keluarga yang saya maksudkan adalah keluarga berdasarkan perkawinan, suami istri, yang kemudian anak-anak. Maka marilah kita mendalami esensi keluarga Kristiani itu dengan doa, dengan perenungan, juga melalui inspirasi kehidupan. Maka inspirasi hidup kali ini akan berbicara tentang keluarga Kristiani. Yesus bersamamu, maknailah peranmu. Nah, bagaimanakah Yesus Kristus bersama keluarga? Saudara dan sahabat terkasih, keluarga Kristiani yang berbahagia, Yesus Putra Allah telah menjadi manusia dan memasuki keluarga kudus di Nazaret. Ia menjadi bagian dari keluarga Yusuf dan Maria, bahkan mengambil bagian di dalam garis keturunan mereka. Penginjil Lukas menuliskan silsilah Yesus mulai dari Yesus naik ke atas kepada Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, dan seterusnya. Sedangkan Matius menuliskan silsilah itu mulai dari atas, dari Abraham turun ke bawah sampai Yesus. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus. Dalam kredo Nicea Konstantinopel, kita umat beriman percaya, aku percaya akan Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Yesus sungguh manusia berarti ia memang seorang manusia benar-benar. Dalam Gaudium et Spes nomor 22, para Bapa Konsili Vatikan kedua juga mengajarkan Putra Allah dalam penjelmaannya dengan cara tertentu menyatukan diri dengan setiap orang. Ia telah bekerja memakai tangan manusiawi. Ia telah berpikir memakai akal budi manusiawi. Ia bertindak atas kehendak manusiawi. Ia mengasihi dengan hati manusiawi. Dan itu ia mulai dari mana? Dari keluarga kudus Nazaret. Oleh karena itu, saudara dan sahabat keluarga Kristiani yang terkasih, jangan takut. Kristus bersamamu. Ia yang telah menjadi manusia, hadir di tengah dunia dalam segala kecemasan, penderitaan, kebahagiaan, keuntungan, akan menyertai setiap keluarga sampai selama-lamanya. Maka penting bagi setiap keluarga Kristiani untuk memaknai hidup keluarga Kristiani itu sendiri sejak perkawinan. Maka pada kesempatan ini saya kembali mengajak keluarga untuk memaknai hakikat, sifat, dan tujuan hidup perkawinannya. Yang pertama, ingatlah akan hakikat perkawinan Kristiani, yaitu perjanjian foedus antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria, seorang wanita membentuk
kebersamaan seluruh hidup diangkat ke dalam martabat sakramen, maka perkawinan Kristiani itu bersifat monogam, unitas, kesatuan, dan tak terceraikan. Satu selamanya, satu pria, satu wanita menjadi satu daging, seperti Kristus dan gereja adalah satu. Perkawinan bukan setengah-setengah, tak terceraikan. Dia utuh sampai mati. Perkawinan bukan semata perjanjian natural atau ikatan alamiah, tetapi lebih dalam, menjadi tanda ikatan cinta yang kekal antara Kristus dan gerejanya. Yang kedua, saudara dan sahabat keluarga Kristiani yang berbahagia, gapailah tujuan hidup perkawinan. Dalam gereja Katolik kita mengenal dua tujuan besar perkawinan Katolik. Yang pertama, kesejahteraan suami istri. Pantaslah setiap pribadi dalam keluarga Kristiani, suami atau istri, berefleksi sejauh mana saya memboboti keluarga dengan kesejahteraan yang baik. Nah, ini penting. Jasmani dan rohani tercukupkan. Untuk itu, hidup harus teratur. Ekonomi keluarga, relasi sosial, kesehatan harus diatur dan dikelola dengan sebaik mungkin. Nah, jangan tiba saat tiba akal. Jangan cuma jasmani saja. Banyak keluarga Kristiani mengejar hal-hal yang berbau material. Tetapi kesejahteraan dalam perkawinan Katolik bukan tentang yang material semata. Ia harus menembus ke dalam hakikat yang terdalam, kesejahteraan yang bercorak spiritual. Maka jangan cuma hal jasmani yang diurus, rohani juga harus sungguh diperhatikan. Doa-doa pribadi, doa-doa bersama di rumah, sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur. Devosi-devosi, novena-novena, ibadat rukun, bahkan teristimewa Ekaristi harus menjadi nafas hidup keluarga. Yang kedua, tentang tujuan hidup perkawinan Katolik adalah kelahiran, prokreasi, dan pendidikan anak. Kelahiran anak adalah anugerah. Benar bahwa merupakan buah cinta keluarga. Tapi ingatlah, jangan membiarkan anak belajar sendiri. Jangan biarkan anak membina dirinya sendiri. Jangan biarkan anak berjalan sendiri. Kita dianugerahi tanggung jawab untuk bukan hanya menghadirkan kehidupan, tetapi memelihara kehidupan itu terus berlangsung. Maka sesibuk apapun orang tua, ingatlah pendidikan anak. Pendidikan baik secara jasmani maupun rohani. Keluarga Kristiani yang berbahagia mengingat pentingnya peran keluarga, teristimewa suami istri yang membentuk perkawinan Kristiani. Maka Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan seruan apostolik Familiaris Consortio yang menekankan peranan keluarga-keluarga dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Keluarga mempunyai 4 tugas penting. Yang pertama, membentuk komunitas antar pribadi yang sederajat atas dasar cinta yang eksklusif dan berciri tak terceraikan. Perhatikan pada hakikat dan sifat perkawinan tadi. Yang kedua, keluarga terbuka bagi keturunan dan membuahkan kekayaan moral dan spiritual. Yang ketiga, keluarga menjadi sel penting dalam masyarakat dan harus berpartisipasi di dalamnya. Yang keempat,
keluarga Kristiani harus membentuk diri menjadi gereja mini yang menjalankan 3 tugas utama sebagai imam, nabi, dan raja. Semoga bermanfaat untuk keluarga Kristiani sekalian. Deo gratias.